Mengapa luka butuh dijahit? Pernahkah kalian mengalami kecelakaan sehingga terluka dan mendapatkan jahitan? Untuk kalian yang belum pernah, syukurlah kalau begitu. Semoga kalian tetap aman dan terbebas dari celaka ya. Untuk kalian yang sudah pernah, pernahkah kalian berpikir mengapa luka tersebut butuh dijahit? Kalau kain dijahit kan jadi baju. Kalau luka dijahit, jadi apa ya? Tentu saja harapannya adalah supaya membantu penyembuhan. Tapi, bagaimana caranya ya? Luka bisa sembuh dengan bantuan jahitan? Bukannya saat dijahit, kulit kita akan ditusuk jarum dan malah menimbulkan luka baru. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar terlebih dahulu mengenai proses alami tubuh dalam menyembuhkan luka. Pada awal terjadi luka sayatan, kulit akan mengalami kerusakan dari lapisan permukaan kulit paling atas hingga ke pembuluh darah. 5-10 menit pertama, setelah luka terjadi, pembuluh darah yang terluka akan menyempit untuk mencegah keluarnya darah. Hal tersebut kemudian diikuti dengan keping darah yang akan berkumpul dan saling menempel sehingga membentuk sumbatan pada area kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pada jaringan kulit akan memicu reaksi radang sehingga sel-sel imun seperti neutrofil dan monosit yang kemudian berubah menjadi makrofag akan bergerak dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan. Sel monosit yang telah berubah menjadi makrofag kemudian akan mengeluarkan faktor pertumbuhan untuk membantu perbaikan jaringan yang luka. Hal tersebut terjadi hingga hari ke-6. Setelah itu, populasi sel fibroblas yang ada di jaringan tersebut akan meningkat dan memproduksi serat-serat kolagen serta zat-zat lain yang menggantikan kekosongan jaringan yang ada. Zat-zat berupa kolagen serta serat-serat lain merupakan bagian dari jaringan luka yang bisa kita lihat secara kasat mata sebagai bekas luka. Cabang pembuluh darah baru juga akan muncul dan membantu menyediakan nutrisi untuk jaringan tersebut. Setelah terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru, sel-sel kulit di sekitar akan dapat melakukan pembelahan untuk membantu menutup luka. Hal ini terjadi hingga minggu ketiga. Setelah minggu ketiga hingga 1 tahun pertama, luka akan melakukan penyesuaian komponen protein sehingga dapat mendekati karakteristik jaringan kulit yang normal. Lalu bagaimana jahitan dapat membantu proses tersebut? Caranya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjahit luka, kita akan mendekatkan ujung-ujung luka, sehingga luka menjadi tertutup. Bagian yang pada awalnya mengalami kerusakan karena luka, merupakan pintu dari masuknya kuman. Namun, karena luka tersebut sudah ditutup dengan jahitan, kuman-kuman yang ada di sekitar luka tidak dapat masuk. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kuman di sekitar kita yang dapat masuk ke dalam luka dan mengakibatkan penyakit yang berat. Oleh sebab itu, setiap luka harus dibersihkan dan dilindungi dari masuknya kuman. Jika luka tidak dijahit dan kuman berhasil masuk ke dalam luka, maka akan terjadi reaksi peradangan. Reaksi peradangan tersebut dilakukan oleh sel-sel imun berupa neutrofil. Neutrofil yang masuk ke dalam luka kemudian akan mengakibatkan pembentukan nanah. Jika terbentuk nanah pada bagian luka, maka proses penyembuhan akan menjadi semakin lama karena kegagalan dari deposisi kolagen yang tadi sudah disebutkan. Selain itu, luka yang telah dijahit juga memiliki risiko pendarahan yang lebih kecil. Fungsi lain daripada jahitan juga adalah membantu proses penyembuhan luka sehingga lebih cepat. Hasil akhir dari penyembuhan luka juga akan lebih baik pada luka yang dijahit. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui tadi, jaringan yang kosong atau yang terbuka pada saat ada luka akan diisi oleh jaringan kolagen yang nantinya mengakibatkan bekas luka. Namun, jika kita menjahit luka tersebut, jumlah kolagen yang terkumpul pada luka tersebut akan lebih sedikit, sehingga bekas lukanya akan tampak lebih kecil. Setelah tahu hal ini, ternyata banyak ya manfaat dari menjahit luka. Namun, apakah semua luka harus dijahit? Jawabannya tidak. Lalu luka seperti apa yang perlu dijahit? Mari kita lihat. Luka yang mungkin perlu dijahit antara lain adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, luka sayatan dengan kedalaman lebih dari setengah sentimeter. Kemudian, luka yang diakibatkan oleh benda kotor atau berkarat. Selain itu, luka yang cukup dalam sehingga otot, tulang, lemak, atau struktur tubuh yang ada di dalam dapat terlihat dari luka tersebut. Kemudian, irisan yang terjadi pada area sendi, terutama jika tepi luka terbuka pada saat sendi tersebut bergerak. Jadi, jahitan tersebut berfungsi untuk menguatkan luka tersebut. Kemudian, luka yang dalam namun terletak pada bagian tangan atau jari.
Hal ini penting karena kumpulan jaringan kolagen pada bekas luka akan mengakibatkan terbatasnya pergerakan yang mungkin dilakukan oleh tangan dan jari. Sedangkan kita tahu sendiri, banyak sekali pergerakan yang penting dilakukan oleh tangan dan jari. Oleh sebab itu, jumlah jaringan parut yang terdeposisi pada bagian tersebut harus diminimalisir. Salah satu caranya adalah dengan menjahit luka tersebut. Kemudian, luka yang muncul pada wajah juga lebih baik dijahit untuk meminimalisir bekas luka. Kemudian, luka yang masih berdarah setelah ditekan lebih dari 15 menit. Hal ini berarti fungsi tubuh normal dalam menghentikan perdarahan mengalami gangguan, sehingga kita perlu membantu tubuh kita dengan menjahit luka agar pembuluh darahnya dapat berhenti berdarah. Walaupun teman-teman sudah tahu mengenai hal ini, perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan perlu atau tidaknya dijahit suatu luka, dibutuhkan penilaian yang cermat serta pengetahuan mengenai ilmu kedokteran. Oleh sebab itu, lebih baik kunjungi dokter, terutama jika karakteristik dari luka teman-teman mirip seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebetulnya, dalam menangani luka akan lebih baik jika luka tersebut ditangani di klinik atau di puskesmas terdekat. Namun, kita juga bisa melakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada luka yang dapat kita lakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekan luka. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi perdarahan. Tekanan yang diberikan tidak boleh terlalu keras ya, supaya darah tetap dapat mengalir ke bagian luka. Kemudian, kita dapat mencuci tangan sebelum kita melakukan pertolongan pada luka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, infeksi itu dapat memperburuk penyembuhan luka. Oleh sebab itu, kita harus menguranginya dengan merawat luka menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian, luka juga perlu dibersihkan dengan air mengalir. Pastikan untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di sekitar luka, seperti kotoran, batu, atau tanah, atau kotoran lain yang mungkin ada pada luka. Kemudian, setelah dicuci, luka dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu yang kering dan bersih, lalu ditutup dengan kasa. Hubungi klinik terdekat sesuai dengan kebutuhan. Luka-luka seperti apa saja sih yang harus ditangani di klinik? Mari kita lihat. Tanda yang pertama adalah luka yang disertai dengan kemerahan, bengkak, atau nyeri yang berlebih. Kemudian, luka yang masih berdarah setelah ditekan selama lebih dari 15 menit. Kemudian luka yang kotor karena ada kemungkinan infeksi dari tetanus. Oleh sebab itu, mungkin diperlukan adanya penanganan lebih lanjut dari dokter. Kemudian, luka yang terlihat luas atau dalam, lalu luka yang tidak sembuh setelah 4 minggu. Kemudian, luka yang terjadi pada orang-orang dengan kondisi medis tertentu, seperti misalnya kencing manis atau penyakit-penyakit lain yang dapat mengganggu penyembuhan luka. Kemudian, luka yang disertai dengan cedera lain, seperti misalnya patah tulang atau ada benturan pada kepala. Hal ini penting untuk melihat cedera yang dialami oleh pasien, sehingga semua cedera dapat ditangani dengan baik dan pasien bisa sehat seperti semula. Kemudian, kita juga bisa membawa pasien ke klinik jika kita merasa bingung dengan cara untuk menangani luka tersebut. Namun harapannya setelah kalian menonton video ini bisa lebih terbayang ya bagaimana harus menangani luka. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mengapa luka butuh dijahit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.